Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Sofia Naning Hertiana dan Bapak Hanan selaku dosen pengampu mata kuliah Software Defined Network. Saya Faris beserta kelompok 5 yang terdiri dari Afika Salsabila Setiani, Rizky Budi Setiawan, dan Nisrina Putri Nadira akan mendemonstrasikan simulasi Software Defined Network menggunakan controller ONOS. Nah, untuk pertama langkahnya kami mengeksekusi script Python untuk membangun topologi tree yang terdiri dari 5 switch dan yakni di sebelah kiri ada topologi fat tree yang terdiri dari 12 switch. Nah, dapat dilihat selanjutnya kami akan memulai langkah dengan mengaktifkan ONOS controllernya. Nah, untuk caranya itu yang pertama yakni ONOS sudo docker start ONOS controller. Nah, setelah aktif, kita dapat dilihat di websitenya. Ini adalah user dari lokal ONOS Open Networking Operating System. Nah, ini setelah dibuka. Nah, ini no device are connected. Nah, maka selanjutnya kami melangsungkan perintah untuk yang topologi tree terlebih dahulu, yaitu sudo Python 3 agar tidak salah sudo Python 3 topo3 p. Nah, setelah dilihat uh, yakni ini terdiri dari 4 host dan 5 switch, lalu kita akan ping all terlebih dahulu. Nah, setelah 0% droplet, kita yang pertama buka filenya. Nah, ini udah terhubung di ONOS-nya karena bersifat reaktif untuk memancing pengiriman paket ARP di dalam jaringan. Nah, ini setelah paketnya mengalir, controller langsung mendeteksi dan menggambar seluruh switch, link, dan host secara otomatis. Nah, ini bisa kita sesuaikan sebenarnya untuk gambarnya. Tapi langsung saja ke langkah berikutnya, yakni kita akan menguji kinerja QoS-nya. Yang pertama itu kita yang harus lakukan adalah extend H1 dan H4. Server itu sebagai H4 kita akan mengetik iperf min s min u. Nah, di H1-nya kita menulis iperf min c 10 0 04 min u min b 100 m min T 10. Ini untuk menguji QoS-nya. Nah, setelah terhubung, nah, untuk ini kita evaluasi parameter QoS, kami menggunakan utilitas iPerf dengan protokol UDP untuk memberikan beban ekstrim sebesar 100 Mbps selama 10 detik. Penggunaan UDP itu bertujuan agar batas limit jaringan itu terlihat murni tanpa mekanisme retransmisi TCP. Hasil log menunjukkan di sini paket loss-nya itu sangat minim, di bawah 1% dan jitternya di stabil di 0,008. Kita di terminal H4 wajib CTRL-C. Nah, setelah CTRL-C, kita di node H4-nya itu tulis ah, IP tables min A input min S 10.001 min P ICMP min J drop. Setelah itu buka yang terminal, lalu ketik H1 ping H4.
Di sini dapat dilihat bahwa di layar itu tidak akan muncul reply karena yang tadi sudah ditolak. Nah, lalu kita akan Ctrl C lagi, Ctrl C. Nah, di sini menunjukkan 100% paket loss karena tadi kita sudah H4-nya di drop, di blokir. Nah, lalu masih di sini kita akan ketik H1 ping H2. Nah, ini karena udah lebih dari 3 detik, kita coba Ctrl C. Nah, di sini 9 receive 0% paket loss. Kita menerapkan skema manajemen firewall selektif yang sudah disampaikan, menginstruksikan host 4 menolak paket dari host 1. Terbukti koneksi H1 ke 4 mengalami 100% paket loss karena diblokir, namun ping dari H1 ke H2 tetap sukses 100%, kebijakan keamanan dieksekusi, on secara presisi tanpa merusak koneksi lain. Kita akan menguji kelemahan tree sebagai dasar kenapa kami menguji topologi Fat tree. Yang pertama, kita harus mengetik ekstrem kembali H1. Nah, di sini kita akan memulai ping tanpa henti. Nah, ini biarkan berjalan. Lalu kita akan kembali ke sini dan mengetik link S1, S2 down. Nah, dapat dilihat yang tadi. Nah, ini tepat pas kita tadi memencet, kita akan lihat di sini tidak adanya lagi ping atau perjalanan lancarnya dan seketika terhenti karena itu adalah reaksi dari single point of failure, yaitu karena tadi kita sudah eh, S1 S2-nya kita down. Nah, di sini langsung muncul destination host unreachable. Nah, selanjutnya yakni di terminal V3. Nah, setelah tadi dari tree yang mengalami SPOF, kami akan melakukan perbandingan dengan topologi tree. Nah, topologi ini karena dari tadi masih topologi topologi tree, kita sudo mn-c untuk remove. Nah, lalu sudo docker restart onos, sorry, maaf, onos controller. Nah, ini ditunggu sebentar, jalankan mininetnya, tapi kita udah ada tadi. Nah, setelah dibuat kontrol dan edit controllernya, di sini ada 8 host dan selanjutnya ada 12 switch. Kita akan yang pertama itu ping out terlebih dahulu. Nah, baik, nah di sini dapat terlihat yang pertama itu ada 49 yang ketika dicoba lagi itu ada di 56. Itu tuh karena tadi belum sempurna maka dilakukanlah ping al ulang. Nah di sini 0%-nya droplet. Nah selanjutnya kita akan melakukan pengetesan yaitu uji QoS-nya. Yang pertama kita ketik dulu ekstrem H1 H8. Nah sebelum masuk itu dapat dilihat onosnya.
Nah, di sini udah ada 12, ada hostnya ada 8. Nah, lanjut ini kita ekstern H1 H8 untuk menguji QoS-nya. Nah, di sini ada H1 itu sebagai klien dan H8 itu sebagai server. Nah, untuk kita pertama itu ketik H8 yaitu iperf min s min u. Nah, selanjutnya ini ada iperf min c 10.0.0.8 min u min u b min 100 m min t 10. Nah, di sini eh, kita tunggu 10 detik sesuai yang tadi kita udah perintahkan dan di sini kita lihat hasilnya. Nah, di sini ada jitternya 0,05 terus 0,29%. Habis itu kita kontrol C di terminal H8. Selanjutnya setelah ada hasilnya, kita akan tulis di halapannya untuk mengaktifkan firewall-nya. Nah, di sini kita melakukannya percobaannya di 100 meter. Ini ada IP table min A input min S 10.0.0.1 min P CMP min J drop. A1 ping A8. Ini kita evaluasi skema keamanan jaringan mengingat arsitektur Fastly itu sangat kompleks. Kami ingin membuktikan bahwa kontrol tetap presisi dalam memblokir akses. Kami menginjeksi perintah firewall agar host 8 menolak paket dari host 1. Nah, terbukti dari layar saat H1 mengeping H8 koneksi tertolak sejumlah 100%. Di sini kita coba Ctrl C. Di sini kelihatan 100% pet loss, namun H1 saat mengeping H2. Kita coba di H2. Nah, di sini terlihat koneksi tetap berjalan mulus, eh, yakni tingkat kerumitan switch factory sama sekali tidak mengurangi akurasi kebijakan keamanan. Nah, lalu kita akan menguji multipath nih, yang membuktikan link down yang seperti yang tadi. Yang pertama itu extend H1. Nah, pada jendela H1 ini kita ketik ping 10.0.0.7. Kita ngeping ke host 7 agar tidak terkena firewall H8 tadi. Nah, ini tanpa henti. Nah, sambil kita lihat H1, kita di terminal minimapnya ketik link C1 C C1 A1 down. Nah, saat kita siap-siap, nah ini saat kita klik, dia akan sedikit terhenti, namun seketika kembali terhubung dengan lancar. Kenapa demikian? Karena controller ONOS mendeteksi adanya kabel yang terputus, lalu secara dinamis menghubungkan uh, dengan load balancing yang lain, mengalihkan arus ke persinangan switch yang lain. Jadi multipath routing ini berhasil menghancurkan kelemahan single point of failure yang ada di topologi tree. Nah, lalu kita tutup ya H1-nya, kita exit, sudo mnc. Nah, setelah di-remove, kesimpulannya, arsitektur software defined network, khususnya pada bagian Fairtree, terbukti sangat superior. Karena kenapa? Karena menjaga stabilitas layanan di bawah trafik ekstrim, mengeksekusi keamanan firewall dengan presisi mutlak, dan menyelamatkan jaringan dari kegagalan jalur. Demikian demonstrasi dari kelompok 5.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.